Oke, eh, yang pertama cyber security. Apa sih cyber security itu? Yaitu cyber security adalah aktivitas yang dilakukan sistem atau seorang dalam rangka melindungi sistem komputer dari serangan. Biasanya serangan tersebut bersifat ilegal. Nah, di mana cyber security itu juga merupakan sebuah proses perlindungan program, data sistem maupun jaringan dari ancaman atau serangan berupa digital. Nah, terdapat beberapa elemen dari cyber security sendiri, antara lain yaitu application security, information security, cloud security, network security, disaster recovery atau business continuity planning, operational security, dan yang terakhir end user education. Oke, lanjut. Nah, yang masuk ke yang pembahasan kedua nih, ancaman cyber security. Lanjut. Untuk ancaman cyber security di sini yaitu merupakan suatu tindakan atau serangan kejahatan ya yang berupa mengakses data secara tidak sah, mengganggu operasi digital atau merusak informasi. Ancaman dunia maya ini bisa berasal dari berbagai hal termasuk mata-mata perusahaan, peretas atau hacker, kelompok teroris, organisasi kriminal, hingga karyawan yang merasa tidak puas dengan perusahaannya. Penyerang atau cyber ini bisa menggunakan data sensitif yang dimiliki oleh individu atau perusahaan untuk mencuri informasi atau mendapatkan akses ke akun keuangan mereka. Itu hanyalah beberapa contoh tindakan hacker yang merugikan. Itulah sebabnya mengapa peran tenaga profesional di bidang cyber security sangat dibutuhkan saat ini untuk menjaga data pribadi tetap terlindungi. Lanjut. Jenis ancaman cyber security. Next. Nah, di sini ada 3 ya jenisnya, yaitu yang pertama cybercrime, di mana cybercrime adalah kejahatan yang menyasar sistem komputer. Pelaku melakukan akses ilegal, transmisi ilegal, atau manipulasi data untuk tujuan tertentu. Di antaranya menciptakan gangguan dan mencari keuntungan finansial. Selain ingin menimbulkan kejahatan, cybercrime juga akan mengakibatkan kekacauan pada suatu sistem komputer. Biasanya juga ingin mencari keuntungan berupa materi maupun data-data yang penting yang mau dicuri. Para pelaku cybercrime ini terkadang sudah ahli dalam berbagai teknik hacking. Bahkan tak jarang sebuah aksi cybercrime dilakukan dari berbagai tempat yang berbeda di waktu bersamaan. Banyak contoh aksi cybercrime yang masih terjadi seperti pencurian identitas, penipuan atau pembobolan kartu kredit, memata-matai target tertentu, dan lain-lain. Oke, untuk yang kedua tentang cyber warfare, di mana di sini merupakan perkembangan dari cyber attack dan cybercrime. Cyber warfare dapat diartikan sebagai perang di dalam cyberspace, namun di dalam cyber warfare terdapat penyerangan yang berbeda dengan penyerangan dalam perang konvensional atau perang fisik lainnya. Nah, perkembangan dari teknologi informasi kan sudah berkembang pesat dan komunikasi memberi banyak kemudahan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, namun melahirkan sebuah ancaman baru yang berdampak bagi kestabilan kedaulatan suatu negara juga. Yaitu antara satunya yaitu ini cyber warfare. Media utama yang digunakan di dalam cyber warfare adalah komputer dan internet. Objek yang diserang dalam cyber warfare bukan merupakan wilayah fisik atau wilayah teritorial, wilayah geografis, namun objek dalam cyberspace yang dikuasai oleh suatu negara. Salah satu contoh kasusnya yaitu cyber warfare, yaitu Amerika Serikat dengan Iran di tahun 2008, di mana Amerika Serikat merusak sistem sentrifugal pembangkit listrik tenaga nuklir milik Iran. Oke, lanjut yang ketiga, cyber terrorism. Di mana di sini cyber teroris merupakan aktivitas sejumlah jaringan
atau kelompok teroris yang bertujuan untuk mengganggu keamanan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara dengan memanfaatkan kekuatan teknologi internet. Cyber teroris juga mengacu pada usaha mengancam atau provokasi atau intimidasi lewat sistem komputer. Aktivitas cyber ini sangat berbahaya karena menyebabkan kepanikan dan ketakutan skala besar. Misalnya seperti penyerang website resmi pemerintah, melakukan sadap jaringan komunikasi strategis politik, juga mencuri sumber data elektronik perbankan dan sebagainya. Aktivitasnya cyber di teroris ini sangat berbahaya juga, disebut sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kepanikan dan ketakutan, yaitu ketakutannya itu skalanya itu sangat besar dibandingkan dari ancaman cyber lainnya. Oke, next. Masuk ke poin 4 pada metode cyber security. Next. Di sini ada 6 metode cyber security, yaitu yang pertama malware, yang kedua social engineering, yang ketiga injeksi SQL, yang keempat email spam and phishing, yang kelima ancaman domain name, yang keenam DOS atau denial of service. Next. Nah, di mana di sini yang pertama yaitu pada malware. Malware atau malicious software adalah sebuah program yang didesain secara khusus oleh para hacker untuk mengeksploitasi dan merusak perangkat server maupun jaringan Anda. Contoh di malware ini yaitu seperti yang terdapat di PPT ini, yaitu virus, trojans, spyware, ransomware, adware, botnet. Oke, tak jelasin yang virus dah. Nah, ini virus ini jenis malware yang paling umum mestinya sih, yang berada di setiap komputer maupun laptop. Virusnya ini mempunyai kemampuan untuk memanipulasi sebuah data, menginfeksi, mengubah atau merusak sebuah program pada sebuah komputer. Virus bisa menyalin dirinya sendiri dan juga menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke suatu program dan dokumen lain di sistem komputer. Yang Trojan juga sama sih, sejenis malware yang menyamar sebagai perangkat lunak yang penjahat cyber menipu pengguna agar mengunggah Trojan ke komputer mereka untuk mengumpulkan data atau menyebabkan kerusakan pada suatu komputer. Untuk spyware ini seperti menjadi mata-mata dalam komputer untuk mengetahui bagaimana kebiasaan kita atau aktivitas kita sehari-hari yang dilakukan di komputer, maupun searching, nge-zoom kayak gini, apa download film, foto, atau sebagainya. Untuk ransomware yaitu malware yang bisa mengunci file dan data pengguna dengan ancaman akan mempublikasikannya ke publik, yaitu nantinya data tersebut bisa dihapus atau menahan akses pengguna ke data pribadi yang penting kecuali pemilik data membayar tebusannya. Jadi untuk ransomware ini merupakan ancaman bagi seseorang apabila datanya mau aman itu harus membayar terlebih dahulu pada pelakunya. Jadi kayak gitu. Untuk adware merupakan sejenis perangkat lunak seperti periklanan yang dapat digunakan untuk menyebarkan malware. Untuk yang terakhir, botnet. Menurut botnet ya, itu secara otomatis seperti robot sih, bisa dikatakan kayak gitu, karena dalam menyebarkan dirinya ke sebuah host secara diam-diam dan menunggu perintah dari botmaster. Botnet sudah menjadi suatu bagian penting dari keamanan jaringan internet karena sifatnya yang tersembunyi pada jaringan server internet. Jadi apabila memasuki
seperti absen atau apa link kayak itu bisa lewat seperti itu di botnet. Oke, next. Nah, di sini untuk social engineering-nya, di mana social engineering adalah salah satu manipulasi psikologis dari seorang yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi tertentu. Atau mungkin ini salah satu cara penipuan secara halus dengan atau tanpa disadarinya. Social engineering ini biasanya dilakukan dengan memanipulasi pengguna untuk memberikan informasi sensitif seperti password, jawaban untuk pertanyaan keamanan, dan lainnya. Contohnya yaitu social engineering yang marak menimpa pengguna ojek online. Untuk biasanya itu modusnya di social engineering itu yaitu modus yang dijalankan adalah dengan menelepon korban dan menanyakan kode OTP. Biasanya kayak gitu. Kode ini cukup penting untuk dapat mengambil alih akun korban. Social engineering juga bisa dikatakan sebuah teknik manipulasi yang sangat mengeksploitasi kesalahan manusia untuk mendapat informasi pribadi, akses suatu akun atau barang-barang yang berharga. Penjahatnya juga sih di dunia ini kadang-kadang bisa memahami bahwa kita ini menjadi rantai terlemah pada sistem keamanan. Oleh karena itu, mereka mencoba melakukan teknik social engineering agar pengguna mau memberikan data-data sensitifnya. Oke, next. Untuk injeksi SQL, di sini injeksi SQL atau struktur query language adalah jenis ancaman cyber yang digunakan untuk mengambil kendali dan mencuri data dari pusat data. Contoh injeksi SQL terjadinya pencurian data pada website seperti pencurian data di website tertentu, websitenya pemerintahan atau website yang penting punya kampus atau punya apa kayak gitu. Terus yang kedua, SQL sering digunakan oleh penyerang di jaringan untuk melewati kontrol keamanan aplikasi yang diperebutkan. Oke, next. Nah, di sini untuk email spam dan phishing. Phishing merupakan bentuk penipuan yang biasanya hadir melalui email. Penipu akan mengirimkan email menggunakan alamat yang mirip dengan sumber terpercaya dan mengelabui target menggunakan fake form login pada situs palsu yang menyerupai situs aslinya. Contohnya email spam dan phishing yaitu phisher atau pelaku pengirim phishing mengirimkan email kepada Anda yang berisi ajakan atau mengakses link atau mendownload file yang dilampirkan agar email terlihat lebih terpercaya. Phisher juga melakukan manipulasi dengan mengubah nama dan alamat email agar seolah-olah dikirim dari email aslinya. Solusi dari menghindari email spam dan phishing ini ada banyak sih untuk solusinya, yaitu menggunakan sistem filter pada sebuah email, tetapi filter spam ini tidak 100% sempurna sehingga terkadang email yang asli atau bukan spam itu ditempatkan di folder spam. Jadi disarankan untuk pengguna yang terkena spam ini untuk memeriksa folder spam secara berkala untuk memastikan tidak kehilangan email-email penting. Jadi kayak gitu. Ada juga yang menonaktifkan fitur tampilan gambar otomatis atau report pesan. Dengan cara report pesan bisa sih ada di fiturnya di email. Oke, next. Nah, untuk DOS di sini ancaman domain name. Domain name adalah aset yang
berharga karena dapat diperjualbelikan, disewa, dapat menjadi situs pemasang iklan sehingga menjadi sumber keuangan bahkan dapat dijaminkan. Contoh DOS yaitu biasanya berada di sebuah link, entah itu salah satu hurufnya diganti atau salah satu linknya itu berbeda. Untuk uh, domainnya sendiri di DOS ini ada beberapa bisa dikatakan metode sih yang dipakai kayak cyber quoting, yaitu sama halnya dengan penyerobotan nama domain atau tindakan pendaftaran nama domain yang dilakukan tidak berhak atau tidak memiliki legitimate interest. Sepertinya kayak kejahatan cyber ini mengacu pada praktik membeli nama domain dari brand-brand besar dengan maksud untuk mengeruk keuntungan tersendiri. Untuk cyber quoting-nya sendiri itu mendapat perhatian dari perusahaan-perusahaan besar khususnya di Indonesia, terutama karena dapat berimbas pada rusaknya citra mereka. Misalnya seperti itu. Untuk tipe squatting hampir sama kayak yang barusan, itu kejahatan dengan membuat domain plesetan, sama seperti contoh yang tak sebutkan tadi ya, yang dibuat dari asumsi salah ketik atau typo. Contohnya di google.com menjadi G-nya itu tulisannya itu biasanya itu O-nya double, itu O-nya cuma satu, G-nya malah yang double kayak gitu. Uh, Kayak gitu. Mohon maaf ada kesalahan. Halo Kak Juni. Oh iya iya ini maaf tadi dipanggil sebentar. Oke oke Sorry oke ya. silakan. Uh, Tak lanjutin sampai tipu tadi ya. Nah itu bisa kalian pasti tahu lah tulisannya Google itu, kalau Google itu O-nya 2. Nah itu kalau ditipuin ke tipe squatting itu O-nya biasanya satu, G-nya itu diganti menjadi 2 atau L-nya itu diganti huruf 1 gitu. Jadi pengguna itu tidak begitu tahu sih, kalau tinggal asal klik gitu aja. Oke, mungkin cukup itu sih dari domain name. Next. Yang terakhir yaitu DOS, Denial of Service. Metode cybercrime ini mencegah sistem komputer memenuhi permintaan akses yang sehingga pengguna yang berhak atau yang berkepentingan tidak dapat menggunakan layanan tersebut. Serangan DOS menargetkan bandwidth dan koneksi sebuah jaringan untuk dapat tercapai misinya dengan membanjiri jaringan dan server dengan traffic menggunakan perangkat yang sudah tersedia pada jaringan itu sendiri, sehingga membuat pengguna yang sudah terkoneksi di dalamnya mengalami hilang koneksi. Contohnya DOS yaitu serangan DOS memperlambat akses Facebook. Biasanya sih yang sering itu emang di Facebook, entah itu terjadinya kehilangan data atau uh, yang lain-lainnya seperti itu. Yang kedua, serangan oleh anak komunitas Jogja Fair tahun 2008 dulu terdapat website Kaskus yang menyebabkan situs Kaskus sendiri itu tidak dapat diakses dan mengalami korup pada semua data-datanya yang ada di situsnya itu. Oke, next.
Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang email spam dan phishing. Seperti yang tak sebutin tadi, contoh spam yaitu meeting atau email, tapi isinya itu hanya sebatas kayak informasi tidak penting. Nah, spam ini juga dapat mengakibatkan bisa hilangnya sebuah data juga sih, kayak gitu. Jadi untuk solusinya seperti yang tak sebutin tadi, semisal mendapatkan email spam seperti gambar tersebut, eh, penerima sebaiknya memfilter pesannya tersebut, sehingga pesannya itu nanti difilter terus dicek secara berkala untuk memeriksa folder spamnya itu aman atau tidak. Kayak apa ya, takutnya itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, next. Untuk report spam di sini kebabas. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk contoh report spamnya di sini, kayak ini ada inbox 9. Nah, di sini sudah dijelaskan sih caranya mereport spamnya, tinggal klik report spam aja pada email. Menggunakan report spam dapat membantu penyedia layanan email untuk menyaring email-email sejenis di masa mendatang atau pesan-pesan yang tidak diinginkan penerima tersebut. Bisa takutnya sih ada hal-hal yang tidak diinginkan, takutnya entah anaknya atau adiknya atau siapa membuka tiba-tiba diklik linknya tersebut yang dikirimi di email, bisa-bisa datanya atau apanya gitu bisa hilang semua. Jadi kayak gitu. Next. Nah, untuk contoh dari phishing tak kasih gambar seperti ini. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Biasanya Facebook kan kayak tulisannya di atasnya gitu kan, biasanya www.facebook, ini malah Facebook ini. Jadi biasanya itu terdapat kelalaian dari kita-kita sendiri, tidak melihat URL-nya yang mana yang udah bener atau mana yang masih salah atau yang keliru, tiba-tiba diklik aja, ntar akunnya hilang. Malah kadang kita ngiranya, oh Facebooknya ini nggak bener, akunku udah bener tak masukin malah hilang. Padahal itu kadang di apa ya, terdapat di laman webnya ini sih, gitu kebanyakan gitu. Ini kayak perubahan suatu nama Facebook, L, B-nya itu diganti L. Nah, itu merupakan sebuah contoh dari phishing. Mungkin kalau dari kalian ingin tahu lebih dalam tentang email spam sama phishing, bisa cari-cari di situs website atau di mana gitu, banyak kok. Cara-cara menghindarinya juga banyak. Oke, next. Udah selesai sih, nggak banyak-banyak materinya, takutnya kalian bosen juga. Soalnya dari apa ya, dilihat dari minatnya OS jaringan itu kayak perlu hal-hal yang bagus sih, kayak bisa menarik perhatian juga. Jadi takutnya kalian ngantuk atau apa gitu kalau kebanyakan. Oke, mungkin ada yang ditanyain.
Oke. Materinya bagus banget ya, Rek, ya. Maksudnya udah dijelasin sama Kak Juni sedetail mungkin, semaksimal mungkin. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa langsung mengirim pesan di chat Zoom atau bisa juga on mic. Tuh. Oh ya, sebelumnya aku mau, ya, ada yang tanya nih Kak dari kolom chat. Dari dari siapa ini? Oh, mungkin Rahadian ya, ya nggak sih? Iya sih kayaknya. Oke, dari Rahardian ini dia bertanya, izin tanya Kak, apakah Kakak pernah melakukan pen testing? Ya, gitu. Gimana Kak Juni, apakah pernah? Eh, untuk pen testing sih selama ini masih belum ya, masih apa ya? Cuman tahu, cuman belum pernah mencoba kayak gitu. Oke, itu jawabannya dari Kak Juni ya. Nah, mungkin dari Rahadian sendiri nih pernah nggak Nah, kalau Rahadian? nah itu Kalau saya sih pernah pernah nggak dari kamu dulu sendiri? ngusili wifi-nya SMP Oh, keren. pakai Terus, aircrack. Ya terus hmm, gitu Mantap, guys, mantap, mantap. bingung kok nggak bisa ini diakses sama jebol itu anu apa adminnya kantornya bapak itu sih. wih, kok nakal ya? Itu sih. Astagfirullahaladzim, waduh. Cuma sampai itu doang sih nggak seberapa. Kalau yang siapa tuh yang tadi siang tuh Siapa? di studi studi exercise kalau nggak salah itu. Tuh kayaknya udah suhu ya, bisa dianggap suhu lah. Ngeri, ngeri. Oke nih. Makasih. Oke, makasih juga. Nah, ini mungkin Kak Fawas nih mungkin pernah juga kayaknya loh ya. Mungkin Mas Fawas bisa ngasih apa ya ceritanya gimana gitu. Enggak, guys. Mungkin itu sih hampir sama kayak si Radian, lebih tepatnya kita ngebatasin akses dari WiFi gitu. Dulu itu kalau kalian ke McD, nah itu kan WiFi ini lumayan kenceng kan. Nah, biasanya dari anak-anak itu pakai apa ya lupa aku. Pokoknya itu eh pakai kali Linux pokoknya itu ya. Nah, itu dari anak-anak itu ngebuat beberapa yang bisa akses dan yang lainnya itu dikasih kayak ini apa namanya gitu loh FUP gitu loh kecepatannya jadi kayak di bawahnya berapa Mbps di bawahnya 1 Mbps gitu jadi yang lain itu sinyalnya full yang yang kelima orang jadi aku waktu itu ada 5 orang ya dari temanku itu ngesetting kalau yang IP ini itu sinyalnya full, terus yang lainnya itu sinyalnya itu di bawah 1 MB kayak gitu juga bisa. Terus kalau apa ya pen testing itu juga bisa di website. Misal saat kita mau testing website, apakah di website ini ada mungkin celah atau mungkin waktu login itu bisa diakalin. Nah itu bisa pakai apa ya lupa aku dulu. Udah lama aku nggak itu lagi. Iya. Tuh ada yang bilang Siapa? SQL map. Nggak, aku nggak pakai itu. Hmm. Oke, itu dari ceritanya Mas Fawas sendiri ya. Tapi aku mau tanya tanya nih Mas. Itu kan kayak cyber security-nya buat yang hack gitu kan maksudnya ke arahnya ke negatif ya. Tapi kalau ke arah positif itu kira-kira contohnya kayak apa aja gitu Mas? Kalau boleh tahu. Nah, ini loh sebenarnya saat kita mau jadi itu ya keamanan. Nah, pasti kalau keamanan dia harus bisa ngeretas dulu. Kalau dia udah bisa ngeretas, pasti dia tahu cara teknik untuk ngamaninya gitu.
Jadi kalau mau tanya nge-hacking itu sebenarnya tuh buat apa? Nah, itu kalau orang yang baik itu bakalan jadi kayak bagaimana caranya yang kita lakukan itu ada penangkalnya kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Auto pencet menu pengunduran diri. Ini teman-teman lucu-lucu juga ya di kolom chat nih. Oke nih, itu dari ceritanya Mas Wawas sama penjelasannya dari Mas Wawas. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi, Rek. Ini ada Asdos atau Jarkom loh ya. atau Kan enak. dari kalian yang mau sharing-sharing tentang yang pernah ngehack atau apa gitu, Boleh. apa gitu, boleh di-sharingin di sini, nggak apa-apa, santai. Hmm. Kayaknya nih, kayaknya loh ya, atas nama Raihan Wood ini kayaknya dia tahu deh, maksudnya pernah atau nggak tahu ya gimana. Kayaknya dia lebih tahu gitu loh. Raihan ada nggak? Udah. Nah, gimana kamu pernah ngehack atau nyoba-nyoba kayak gini ya? Ya belum pernah, cuma ganti password wifi aja Kak. Belum Mbak pernah ya? di tetangga. Oh, oke. Tapi sebelum dijelasin materi ini tadi, kira-kira sepaham kamu, setahu kamu itu cyber security itu seperti apa? Ya kurang lebih sebenarnya hampir sama kayak Kita yang tadi ya. sharing-sharing. Eh, Hmm, yang proteksi itu apa? Proteksi keamanan cyber gitu ya, nggak gitu Kak, keamanan yang itu. Nah kurang lebih kan materi tadi sebenarnya Kak Sugan yang dijelaskan. oke. Oke, berarti ini aku lihat teman-teman udah banyak yang paham ya, atau mungkin sebelum dikasih materi pun mereka udah sempat mencari tahu terlebih dahulu gitu mungkin. Nah, aku kasih kesempatan lagi buat teman-teman kalau ada yang mau tanya, silakan bertanya. Bisa langsung on mic maupun mengirimkan chat ke kolom chat Zoom. Atau mungkin dari teman-temannya ini udah pada jago hacker semua sih Kak Nadia, sepertinya gitu. Kayaknya sih. Aku yang tidak Sepertinya tahu gitu. apa-apa bagaimana ya. Baru ngeh materi hari ini sih sebenarnya kalau aku sendiri. Ini ada yang tanya nih dari kalau Vanda bisa praktek hacking tipis-tipis nggak Kak? Aduh, pokok praktek. Itu agak berat itu. Ya, oke. Atau mungkin dari Radian bisa dicontohin sih, kayak yang ditanyain, seperti kayak yang ditanyain Kak Lovanda itu. Boleh lah sharing-sharing di sini. Jadi gini, Rai, di sini itu kita bukan cuma sebatas pemateri dari pengurus. Jadi kalian pun boleh gitu kalau mau sharing-sharing, kalian jadi pematerinya atau mau ngasih penjelasan ke teman-teman itu juga diperbolehkan banget gitu. Sesat. Kok gitu? Oke. Ya, aku mau tanya lagi dong sama Rahardian ya. Semenjak kapan kamu menyukai hal-hal yang berbau tentang cyber security dan lain halnya? Sejak SMP sih Kak. Aduh Oh, sih, sejak jangan SMP. jangan jangan jangan. Bentar Pak bentar. Suhu emang beda. Gali terus. Radian coba diperbaiki. Mau tak ulik? Rahardian mau flashback. Mulai SMP sih Kak. Jadi
Pas dulu itu awal-awal kenal cyber security itu pakai Linux, pakai Kali Linux itulah itu. Mm-mm. Terus sampai ngerti apa tuh serial Mr. Robot gitu Kak. Tambah makin seneng dah. Yang di Netflix mungkin ada yang pernah tahu, pernah lihat Iya, itu. Ya itu is Oh, sama Mas Fawas sih suhu ini. mancing. Ya terus makin apa SMA itu ya agak bingung juga ya gimana mulainya gitu. Terus akhirnya kuliah keterima sesuai fakultas sama jurusan ya. Kayaknya sih ya lega gitu. Bisa nyari-nyari komunitas IT gitu. Ya gitu wis. Oke, berarti masuk di Fasilkom ini merasa cocok banget ya? Iya cocok. Cocok, oke. Bagaimana teman-teman yang merasa salah jurusan nih, apa kabar? Susah, susah. Aku aja baru kenal kayak hacker gitu dulu awalnya itu sih nggak make laptop atau apa ya soalnya laptopnya itu lemot. Aku juga SMK sih dari jurusan pertambangan sih kayak gitu. Jadi kenalnya itu ke apa ya ke yang paling bawah lah ke Termux gitu. Pernah sih nyuri akunnya Mobile Legends-nya temen lewat ID kayak gitu. Ya akhirnya ajarin dong akunnya bang. juga sih nggak bisa dipakai gitu. Itu pengalamanku itu. Ya ini teman-teman udah ada pengalaman nih ya. Keren-keren ya berarti ya. Duh, bagaimana dengan Kak Lucy yang SMP-nya masih mancing ya? Oke. Oke nih, kita udah sharing-sharing ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak kira-kira teman-teman? Nah ini ada dari Amel ya. Pertanyaannya adalah cara ngilangin ransomware gimana Kak? Lapiku udah tak install ulang tapi tetap ada. Gimana Kak? Kalau ransomware sih, oh selain bayar ke hackernya, kayaknya nggak bisa harus beli lagi itu cara lainnya. Temanku ada anak Poli sini, temennya temanku anak SI angkatan 20 itu gara-gara apa ya awalnya itu tiba-tiba laptopnya itu kayak gitu data-datanya hilang sendiri tak tanyain awalnya habis install Adobe Premiere atau apa gitu dibuat ngedit foto atau video kata dia itu linknya itu nggak tahu tiba-tiba download tiba-tiba datanya hilang terus di Windows Explorer-nya itu berisi data inject semua jadi berisi data inject semua tak lihat itu meskipun dihapus itu data injectnya itu terus masuk ke laptopnya dia itu meskipun dihidupin uh, Windows itu apa pengamannya itu jadi nggak bisa selain nggak bayar ke hackernya kalau mau sih beli lagi kayak gitu itu solusi terbaik lah beli lagi Ya, itu solusi terbaik menurutnya Kak Juni ya. Tapi itu ada juga solusi dari teman-teman yang oh lain. menurut Entah itu perhatian beda solusinya gimana? Itu mungkin dari menurut perhatian beda kayaknya gimana Radian Kalau menurutku sih ya itu ada saran ganti hard disk mungkin. Tapi kalau apa ya? Ada gitu ransom yang nempel di motherboard itu lupa atau emang ada itu. Seingatku sih kayaknya ada gitu yang nempel di motherboard, nggak nempel di hard disknya. Jadi eh, pas keinfeksi ya udah meskipun ganti hard disk tetap keinfeksi terus-terusan sama ransomnya. Setauku sih gitu. itu Tapi bukannya kalau mungkin ID-nya ID-nya apa yang kena itu nempel terus di pelakunya gitu ya
Iya sih. Ya mungkin sarannya kalau kalau masih bisa ya ganti hard disk. Kalau emang sudah benar-benar nggak bisa ya beli laptop lagi mungkin. Nah, itu jalan satu-satunya. Lem biru ya, lempar ganti yang baru. Nah, benar. Karena dia pernah kayak helm biru gitu ya. Nggak wes. Jangan sampai pernah, nggak mau. Riset BIOS. Nah, gimana nih, ada yang mau ditanyain nggak? Atau dari Kak Amel, gimana Kak? Eh, udah terjawab atau masih bingung atau apa? Aman Kak Amel? Kalau udah sampai di browsernya tuh gimana ya, Mas? Soalnya aku mau login pakai email UNED itu ya, aku nggak bisa soalnya masih kedeteksi ransomware. Padahal udah tak install langsung. Semisal make bukan dari browser yang berbeda gitu gimana? Tetap aja dah. Belum nyoba sih, masih nyobanya pakai Chrome. Oh, coba pakai kayak Google apa itu ya yang aku belum pernah nyoba sih Chrome-nya kayak udah diupdate belum? bajakan gitu. Itu Chrome-nya wis diupdate belum, Mel? Udah pas Soalnya, habis tak install ulang itu tak update semua. iya, soalnya ini loh, apa ya, beberapa hari yang lalu kan itu developer Chrome itu ngumumin kalau semisal ada itu loh, ada celah di codingannya Chrome gitu. Tak kirain yang mau. Terus di gimana ini? Laptopnya Amel. Menyala malah. Ini Kendra nggak sih? Ayo, oke. Apa he? Ini ada yang ngirim link nih. Link apa nih, bisa dijelaskan? Disuruh beli laptop baru ya. Ya apa sih? Beli Nice. laptop di Aku Tokopedia. solusinya. Promosi ya guys ya. Ya, cara ini disponsori oleh Tokopedia. Tapi gak dibayar. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ini kayaknya teman-teman yang off cam ini apakah masih di sini? Atau di samping ngerjain tugas? Banyak tugas ya? Banyak tugas ya? Oh, gitu. Oke, nyambi tugas. Oke. Oke. Ya, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, ada lagi Kak? Rek? Kayaknya udah nggak ada sih Kak. Yang Mungkin ada ya. lebih fokus ke tugasnya sih. Soalnya apa ya, dari aku banyak juga deadline nanti malam. Ya. Ya kayaknya sama semuanya gitu deh Kak ya. Sabtu Minggu dibikin tugas, bukan buat weekend atau holiday. Nah, malah Oke. bukan buat liburan tugas yang iya. Bener. Ilkom tidak ada libur. Nggak bisa healing ya, bener-bener. Oke. Oke, teman-teman, ini dikarenakan udah nggak ada yang bertanya ya, mungkin materinya dicukupkan sampai sampai sini. Nanti akan ada pertemuan di minggu selanjutnya, entah itu nanti pertemuan divisi ataupun pertemuan global.
belum tahu ya, nanti bakalan di-share lagi sama teman-teman pengurus UKM Laos. Nah, sebelumnya teman-teman di sini diharapkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Untuk pengurus UKM Laos bisa mengirimkan link presensinya